Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Kipran sesuai dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah praktikum dari mata kuliah algoritma dan struktur data, di mana di sini pada topik yang akan dibahas yaitu trees atau dan juga stable. Nah, di sini diberikan tujuan dari penilaian, kemudian dari aktivitas praktikumnya sendiri, di mana di sini diberikan trace, BST itu binary search tree dari constructor, kemudian binary search tree dari insert, kemudian binary search tree dari contents. Dan di sini untuk stable-nya ada intro, constructor has method, set, get, dan case. Nah, di sini studi kasus pada yang kita bahas ya di sini ada dua, di mana ada search tree, binary search tree atau BST. Kemudian di sini ada terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertamanya itu hapus node tree, kemudian jumlah node, jumlah daun. Kemudian ada studi kasus hash table, di mana temukan duplikasi dan karakter pertama yang tidak berulang. Nah, di sini ada juga tujuan dan penilaian sebagai berikut ya. Ada, nah ini kita masuk ke aktivitas praktikum. Nah, intinya di sini kita akan membahas eh, langsung saja ke studi kasus ya. Untuk bagian studi kasusnya yaitu binary search tree ya. Nah, di sini terbagi tiga bagian dan juga hash table terbagi menjadi dua bagian. Langsung saja mungkin kita beralih ke Visual Studio Code untuk melihat di mana implementasi kodenya. Nah, ini adalah tampilan dari kode. Nah, struktur filenya sebagai berikut, di mana ada source main Java Del, NIM saya EFS24028, dan juga file app.java, ada file binary search tree.java, dan stable.java. Ada juga untuk file testnya, sini ada app test.java, dan lainnya ya. Nanti kita bahas. Nah, kita bahas terlebih dahulu di bagian app.java. Nah, kode di app.java ini adalah sebagai driver program ataupun main class ya, yang mengontrol seluruh alur praktikum dari eh, P5 ya, untuk dua studi kasus, yang dimana yang pertama itu binary search tree atau BST, kemudian dari hash table. Nah, secara arsitektur ya, kelas ini berfungsi sebagai controller berbasis eh, command line interface ya, yang mengatur interaksi user dan memanggil operasi pada struktur data. Dapat kita lihat di sini ada struktur global programnya, yang dimana private static final ada tiga. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas yaitu scanner ya, ini untuk membaca input user. Kemudian tree, yaitu satu instance dari binary search tree atau BST yang dipakai sepanjang program. Kemudian ada hash table ya, ini untuk ya, instance ya, hash table untuk operasi tertentu. Nah, semua itu ada yang namanya itu static final ya, berarti dibuat satu kali dan juga tidak bisa di reassign. Artinya di sini data itu persis selama program berjalan, tidak dibuat ulang setiap menu dipanggil. Nah, kemudian di sini ada metode main ya, while running. Nah, ini saya buat untuk loop utama program, di mana alurnya di sini kita menampilkan menu utama, kemudian membaca input, kemudian menggunakan switch expression ya untuk Java modern, kemudian kita arahkan ke menu BST dan juga menu hash table, kemudian out atau keluar program. Desain ini menurut saya bagus, di mana karena tidak mencampur dari semua logika dalam satu metode, dan juga mudah diperluas. Nah, kita masuk ke bagian pertama yang yaitu mungkin, nah ini menu BST. Nah, di menu BST ini itu berisi loop terpisah agar user bisa terus berinteraksi tanpa kembali ke menu utama. Nah, di sini dapat kita lihat tambah if tree insert file. Nah, ini artinya tambah node satu persatu ya, di mana insert mengembalikan boolean jika false, nilai sudah ada. Artinya binary search tree-nya tidak menerima duplikasi.
Kemudian ada validasi dari catch ya. Di sini trying catch-nya, di mana catch di sini eh, mencegah crash saat user input bukan angka ya. Ini semacam dari defensive programming yang saya buat. Nah, kemudian di sini ada tambah banyak node ya, di mana ditambah banyak node ini itu string parts equal input line split. Nah, ini misalnya kita masukkan nanti untuk inputnya, misal nanti 50, 30, 70. Nah, ini akan diproses menjadi array string lalu diparse ke integer dan dimasukkan satu persatu. Nah, kemudian ada juga dari remove ya atau hapus yang ini ya. Nah, ini di bagian hapus node ya. Sebelum dihapus dia menggunakan if tree get root equal equal null. Nah, ini untuk mencegah operasi pada tree kosong. Kemudian if tree contains target. Nah, ini untuk memvalidasi sebelum di remove. Kenapa ini dipilih dan bagus? Karena dia tidak langsung menghapus data dan juga menghindari dari remove itu tidak sia-sia. Nah, kemudian ada static tree-nya juga, di mana static tree-nya ada tree count nodes, tree count leaf nodes. Nah, ini berarti BST atau binary search trees itu memiliki metode menghitung total node. Kemudian di bagian ini juga terdapat metode untuk menghitung total dari leaf-nya. Ada juga di sini kode ini ya. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Kemudian kita lanjut di menu hash table-nya. Nah, di sini release integer duplikat equal hash table temukan duplikasi nums. Nah, ini eh, secara konsep ya, ini hash table biasanya menggunakan dari hash set ya. Kompleksitasnya itu nanti rata-rata 0n ya. Ya, 0n. Kemudian di sini yang terakhir yaitu karakter tidak berulang ya, karakter unik equal stable temukan karakter unit input str. Nah, ini logika umumnya itu menghitung frekuensi karakter, kemudian melakukan looping ulang string dan mengambil yang frekuensinya satu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia nanti dapat terdeteksi karakter unik yang pertama pada sebuah kata atau kalimat. Kemudian kita bahas untuk eh, binary search tree. Nah, sebelum kita bahas ke binary search tree, apa sih yang didefinisikan sebagai binary search tree itu sendiri? Nah, binary search tree itu sendiri adalah eh, struktur data ya dari pohon biner yang memiliki properti khusus. Nah, untuk setiap node-nya itu semua nilai di subtree kiri itu lebih kecil dari nilai node saat ini. Kemudian semua nilai subtree dari kanan itu lebih besar dari nilai node saat ini. Nah, dengan aturan ini nanti BST atau binary search trees itu memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan dilakukan secara efisien tentunya. Di mana operasi dari BST ini sendiri atau binary search tree ini itu ada nanti insert tadi yang saya katakan yaitu penyisipan. Nah, di mana pada insert ini yaitu menambahkan elemen baru ke dalam pohon ya dengan mengikuti aturan dari BST ya. Kemudian yang kedua yaitu search atau pencariannya, di mana pada BST ini dia akan mencari apakah sebuah nilai ada dalam BST. Kemudian yang ketiga yaitu delete atau penghapusannya, itu pada BST dia akan menghapus node dari BST yang punya tiga kasus utama. Jadi nanti kita dapat lihat tiga kasus utama dari delete ini. Yang pertama yaitu adalah down ya, dia tidak punya anak. Kemudian node-nya itu hanya punya anak satu. Dan ketiga yang case yang ketiga yaitu node-nya punya anak dua. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita coba bisa bahas ya pada code-nya di praktikum kali ini pada binary search tree-nya. Nah, sebentar. Nah, kemudian untuk implementasi code-nya ini dapat terlampir. Nah, mungkin kita coba bahas ya dari awal. Nah, di bagian code ini tadi kalau app itu hanya sebagai pengatur menu, kalau ini adalah
engine dari laboratorium algoritmanya atau mesinnya yang kita bisa sebut. Nah, di sini struktur dasarnya dari BST itu sendiri ada left, root lebih kecil dari left, dan lebih besar dari left, dan left itu lebih besar dari right. Nah, semuanya nilai di kiri itu lebih kecil, semua nilai di kanan itu lebih besar. Kemudian dia tidak ada duplikat. Nanti, semisal nanti ada contoh ya, mungkin bisa kita nanti lihat untuk contohnya di mana strukturnya misalnya kita nanti masuk insertkan 50, 30, 70, 20, 40. Maka strukturnya nanti bisa seperti pohon. Itu kita eh, bayangkan itu 50 di atas, 30 sejajar dengan 70, kemudian 30 memiliki cabang di mana nanti itu ada 20 dan 40. Nah, lanjutnya ada inner class node ya. Nah, inner class node ini pada inner class node ini, di mana di class node ini, nah pada ini dia itu value itu adalah memiliki struktur yang di sini dapat kita lihat, value itu data, left anak kiri dan right anak kanan. Ini lanjut, kita lanjut ke public boolean insert. Nah, kita mungkin lanjut ke sini aja langsung. Nah, di bagian ini sebagai iteratif ya. Jika root 0 maka dia akan menjadikan root. Nah, kemudian kita membandingkan dengan node sekarang. Nah, jika lebih kecil maka dia akan ke kiri. Kemudian jika lebih besar maka dia akan ke kanan. Jika sama maka dia akan return false. Nah, ini menggunakan loop dari while true. Kenapa saya memilih ini? Karena dia tidak memakai yang namanya rekursi. Jadi dia dapat menghemat dari yang namanya stack memory. Kemudian kompleks, saya melihat dari kompleksitas dari rata-ratanya di mana kompleksitas darinya ini itu 0 log n. Nah, untuk worst case-nya itu 3 secret dari 0 n. Nah, ciri pentingnya itu dapat kita lihat di bagian if new node value equal temp value return false. Nah, ini artinya BST eh, tidak menerima dari namanya duplikasi. Nah, kemudian ada method contents dari search. Nah, ini code ini maksudnya apa? Nah, pada code ini maksudnya ini sama seperti insert, dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, jika ketemu return true, maka jika null dia maka return false. Nah, untuk average-nya itu kompleksitas ya 0 log n dan worst-nya itu 0 n. Nah, ini adalah binary search berbasis tree. Ada juga dari metode dari remove itu sendiri. Nah, ini bagian remove ini. Di bagian remove ini ada public void remove integer value. Nah, memanggil dia ke root equal remove node root value. Nah, kenapa root harus desain ulang di sini? Karena jika root terhapus maka root baru akan harus menggantikannya. Nah, ini penting bagi mahasiswa yang sering salah. Logika dari remove node ini di mana ada tiga case ya, dapat kita lihat di mana case satu itu node tidak punya anak atau leaf, di mana if current left ya equal null null and current right equal null. Nah, ini eh, solusinya itu return null, node langsung hilang ya. Kemudian case dua punya satu anak, jika kiri nol maka return kanan, jika kanan nol maka return kiri. Kira-kira seperti itu. Kemudian eh, case ketiga tadi yang saya sebutkan ada tiga case ya. Dia punya dua anak. Nah, ini namanya paling kompleks ya. Jadi dia akan mencari nilai terkecil di subtree kanan. Kemudian dia akan mengganti nilai not sekarang dengan nilai itu. Nah, setelah itu dia melakukan menghapus not pengganti di subtree dari kanannya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa dia mengambil dari kanan itu karena suksesnya itu in order ya, nilai terdekat yang lebih besar. Selanjutnya kita bahas define mean value. Nah, ini itu while time left ini kan terseru sama dengan nol. Nah, ini dia terus ke kiri sampai mentok dari nilainya. Kemudian nilai yang paling kiri adalah nilai yang paling kecil. Ada juga bagian transversal ya dari code-nya. Nah, pada bagian ini dia itu eh, nah ini ya dapat terlihat. Nah, ini pada bagian ini dia itu output akan turut naik ya.
Contohnya dia 50 70, misalnya 50 30 70 20 40, maka outputnya nanti dia akan mengurutkannya dari yang terendah menjadi yang kecil 20 ke 70. Adapun dari connotes-nya itu sendiri, itu eh, dia akan menghitung diri sendiri apa kita lihat return satu plus left plus right. Nah, itu akan menghitung diri sendiri, kemudian menambahkan subtree kiri dan menambahkan subtree dari ke kanan. Dan juga di sini yang terakhir mungkin yang kita bahas yaitu count left nodes ya. Nah, di bagian count left nodes ini, nah di bagian ini dia itu dapat kita lihat nol, not left equal null and not right equal null. Berarti left ini juga terpisah penuh dari nol n. Nah, kita lanjut ke bagian stable. Nah, sebelum kita bahas stable, apa sih yang disebut dengan stable? Stable itu sendiri adalah kita bilang sebagai hash map lah ya. Ini struktur yang data yang menyimpan pasangan dari key value-nya, di mana fungsi hash adalah mengubah dari key-nya bisa berupa angka, string, dan lain-lainnya menjadi index array tempat penyimpanan data. Nah, jika kita instruksikan untuk mengerjakannya, di sini terdapat dua studi kasus dari pertanyaan pada apa namanya stable ya. Ada dua pertanyaan, kita review untuk bagian code-nya terlebih dahulu. Nah, di bagian code-nya ini, eh, kalau tadi kita membahas BST, Binary Search Tree, ini adalah implementasi dari stable manual ya, dengan pemanfaatan dari HashMap bawaan Java untuk studi kasusnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk studi dasar dari stable, di mana ada private final integer size equal 7. Nah, ini artinya tabel tetap di 7 bucket dengan menggunakan array berisi node. Nah, kemudian di sini struktur dari inner class node ya. Inner class node ini, di static ini, class node ini adalah node untuk linked list ya di setiap bucket. Jadi setiap array, index array bisa menyimpan dari nol node, dan satu node ataupun linked list atau chain ya. Kemudian ada constructor di sini. Bagian constructor ini dapat kita lihat eh, print integer hash string k. Nah, ini adalah eh, apa namanya mengubah key jadi array karakter ya. Kemudian akan mengambil nilai ASCII tiap karakter, kemudian mengkalikannya dengan dot 3. Setelah itu dia akan menambahkan ke hash dan mengubah modul panjang array. Nah, di sini ada rumusnya ya. Sebenarnya di sini ada rumus, dengan rumusnya itu nanti hash equal hash plus ASCII kali 23 ya. Kemudian kita cari persennya. Kenapa kita sini memakai dulu? Karena agar hasil selalu berada pada range 0 sampai size min 1. Kemudian ada metode set ya. Metode set ini public void set string k ya. Nah ini, dia akan menghitung indeks hash k dan juga menghitung jika bucket kosong maka langsung isi. Jika tidak kosong maka dia akan menelusuri sampai akhir link list ya. Kemudian dia akan menambahkan note di belakang. Nah, ini disebut sebagai collision handling dengan chaining. Ada juga metode get ya. Get. Nah, pada bagian get ini langkahnya itu nanti dari HSK dia akan menelusuri di list di bucket tersebut. Kemudian jika key sama maka return value. Jika tidak ada maka return null. Ada juga untuk metode key. Untuk metode key ini mengambil semua key dari seluruh bucket ya. Ada juga di sini publish static, temukan duplikasi. Nah, untuk kodifikasi ini itu tidak memakai stable buat sendiri, melainkan dia memakai hash map integer-integer. Nah, ini algoritmanya jika angka belum ada maka dia akan men-set 1, dan jika sudah ada dia akan menambah count-nya. Jika count berubah jadi 1 atau 2 tadi, dia akan memasukkannya ke dalam list duplikasi. Nah, di sini dia menggunakan cek untuk map get num sama dengan 1, nah, supaya angkanya dimasukkan satu kali ke list duplikasi. Contohnya 1 2 3 2 3 3. Nah, di situ outputnya pasti akan muncul 2 3 karena di sini dia definisinya itu hanya angka hanya dimasukkan satu kali ke link
list duplikasi ya. Adapun metode dari terakhir itu temukan karakter unik pertama. Di sini ada dia akan menghitung frekuensi semua karakter, kemudian melakukan looping ulang stringnya. Jika frekuensi sama dengan satu, maka dia akan mereturn karakter itu sendiri. Nah, untuk memastikan dia itu karakter unik pertama sesuai urutan kemunculan. Misalnya nanti kita misalkan hewan diminta hewan kucing kita buat, maka dia akan munculkan ini eh, output itu kucing dari akan K, karena K di sini dikatakan karakter unik pertama sesuai urutan kemunculannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita dapat review ya untuk code-nya, di mana kita coba sini sama satu. Nah, kita dapat menambahkan pilihan satu dan dua untuk menambah not, dan banyak not kita coba menambah banyak not aja. Nah, di sini sudah berhasil memproses angka ya. Coba kita naikkan dulu. Nah, setelah itu coba kita lihat hapus not. Coba kita buat tadi 60. Nah, dia kan berhasil menghapus. Kemudian kita lihat juga statistik apa binary search tree-nya, di mana jumlah keseluruhan node 4 dan jumlah node down 1. Adapun kita kalau lihat isinya di sini. Nah, ini trik kita saat ini tadi sebenarnya ada 60 ya kan, tapi kita hapus jadi tinggal 4. Kira-kira seperti itu yang untuk hapus tambah banyak node, hapus node dan selisih istri, dan lihat dari isi istrinya. Kita dapat kembali ke bagian 0 dan kuning, kita lanjut ke bagian 2. Mungkin kita coba yang satu, nah, masukkan angka array dipisahkan spasi. Nah, misalnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan muncul nilai duplikatnya itu kosong. Sedangkan kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pilihan salah ya, karena eh, dia duplikasinya menggunakan input array ini. 1, 3, 3, 4, 4, 5. Nah, pilihan salah juga karena dia ada yang duplikat. Beralih ke nomor 2, masukkan kata, misalnya kucing. Nah, dia akan muncul karakter pertama tidak berulang yaitu K. Jadi kalau misalnya kita buat manusia itu muncul, maaf, nomor 2, manusia. Nah, dia akan muncul karakter pertama yang tidak berulang itu adalah M. Coba kita buat mama. Sama. Nah, tidak ada karakter unik. Kenapa? Karena dia tidak unik lagi karena dia mendapatkan tiga kemunculannya pada karakter mamam itu. Jadi dia tidak memproses yang namanya karakter unik. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke app testnya sebagai berikut. Mungkin menghemat durasi, mungkin tidak saya dapat jelaskan secara semua. Di sini juga untuk saya cek style dari apakah ada code yang tidak berjalan dengan baik ataupun ada yang penulisan yang kurang tepat. Kira-kira seperti itu untuk implementasi dan hasil dari Paktium 5 pada binary search atau BST dan juga stable. Mungkin kita dapat beralih ke bagian ini. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Jika tadi eh, BST ya kita bilang atau apa, binary search tree itu tadi dapat didefinisikan tadi saya sebutkan yaitu sebagai struktur pohon biner yang memiliki dari properti khusus. Sedangkan hash table, hash table itu sendiri memiliki definisi bahwa eh, dia itu hash table ya. Nah, hash table itu dia dapat kita bilang kode ya yang menghitung jumlah seluruh dari apa, berfungsi sebagai menemukan elemen-elemen yang memiliki duplikat ya di sebuah array. Kira-kira seperti itu untuk code-nya dan penjelasannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada materi praktikum kali ini, praktikum 5, di mana tadi saya jelaskan membahas tentang trace dan hash table. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan dan kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.